Inilah kisah seorang pendeta Yahudi yang memberi wasiat kepada muridnya, "Wahai muridku, carilah seseorang yang bergelar pintunya ilmu, dan ujilah dengan pertanyaan matematika yang belum bisa aku jawab. Jika mampu menjawabnya, maka dialah orangnya, dan kamu harus mengikutinya." Setelah gurunya wafat, si murid berkelana hingga akhirnya tiba di Madinah. Ia pun bertanya ke penduduk setempat dan diberitahu bahwa orang itu ialah Ali bin Abi Thalib. Si murid pun segera menemui Ali dan mengajukan pertanyaan dari gurunya. Si murid bertanya, "Bilangan mana yang habis dibagi dari 1 sampai 10? Ali dengan tenang menjawab, "Kalikan jumlah hari dalam seminggu, hari dalam sebulan, dan bulan dalam setahun. 7 dikali 30, dikali 12 hasilnya adalah 2520. Murid itu pun terkejut setelah dihitung beberapa kali. Ternyata 2520 adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi habis dari bilangan 1 sampai 10. Kagum akan jawaban Ali yang tepat, murid itu akhirnya mengikutinya dan memeluk Islam. Kisah iblis yang takut kepada orang yang sedang tidur. Suatu hari, Rasulullah melihat setan berada di sisi pintu masjid. Kemudian beliau menanyainya, "Hai iblis, apa yang sedang kamu lakukan?" Dan setan itu menjawab, "Aku hendak masuk ke masjid dan akan mengganggu orang yang sedang sholat itu. Tetapi aku takut pada seorang lelaki yang tengah tidur ini." Kemudian Rasulullah berkata, "Kenapa kamu bukannya takut pada orang yang sedang sholat, padahal dia dalam keadaan ibadah dan bermunajat kepada Tuhannya? Dan justru takut kepada orang yang sedang tidur, padahal ia dalam posisi tidak sadar." Iblis pun menjawab, "Orang yang sedang sholat itu bodoh, mengganggu sholatnya begitu mudah. Akan tetapi, orang yang sedang tidur ini adalah orang alim." Inilah nasihat dari wanita cerdas yang menyadarkan pria ahli ibadah. Pada masa Bani Israel, ada seorang pria ahli ibadah yang baru saja ditinggal wafat oleh istrinya. Dan semenjak istrinya wafat, ia begitu larut dalam kesedihan. Ia tak mau keluar rumah dan selalu mengurung diri di dalam rumah. Suatu hari seorang wanita cerdas bertamu ke rumahnya. Wanita itu berkata, "Sungguh aku datang karena ingin meminta fatwa kepadamu. Dulu aku meminjam perhiasan kepada tetanggaku dan sudah lama aku memakainya. Suatu hari pemilik perhiasan itu mengutus seseorang untuk mengambil perhiasan itu dariku. Lalu apakah aku harus mengembalikannya?" Lalu pria itu menjawab, "Jelas kamu harus mengembalikannya, karena mereka punya hak atas barang yang mereka pinjamkan kepadamu." Kemudian wanita itu berkata, "Lalu mengapa engkau merasa berat merelakan istrimu pergi? Bukankah istrimu juga sesuatu yang telah Allah pinjamkan kepadamu? Mengapa engkau tidak rela Allah mengambilnya kembali, padahal Allah memiliki hak atas itu?" Di saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau berulang kali memohon ampunan kepada Allah. Namun Allah tidak menjawab dan tidak mempedulikannya sama sekali. Tiba-tiba Nabi Adam teringat dengan nama Muhammad yang ia lihat selalu disandingkan dengan asma Allah ketika di surga. Lalu beliau memohon ampunan dengan berwasilah kepada nama Muhammad dan berkata, "Ya Allah, demi kemuliaan derajat Muhammad di sisimu, limpahkanlah ampunanmu kepadaku." Allah berfirman, "Wahai Adam, bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad, padahal aku belum menciptakannya?" Nabi Adam menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya tatkala engkau menciptakanku, aku melihat di sekitar arsy diliputi kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan aku yakin engkau tidak akan mendampingkan asmamu, kecuali pada makhluk yang paling engkau cintai." Kemudian Allah berfirman, "Kamu benar, sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Jika seandainya bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakanmu." Suatu hari Imam Ahmad bin Hambal mencari tempat untuk beristirahat. Seorang penjual roti memanggilnya dan menawarkan tempat di rumahnya. Penjual roti ini memiliki kebiasaan selalu melafalkan istighfar dalam setiap aktivitasnya. Imam Ahmad pun bertanya, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" "Sudah lama sekali," Syekh jawab tukang roti. "Saya menjual roti sudah 30 tahun. Dan sejak itu saya selalu beristighfar." Imam Ahmad kemudian bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" "Tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta langsung diterima, kecuali satu." Jawab penjual roti. Imam Ahmad penasaran dan bertanya, "Apa yang belum dikabulkan?" "Saya meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad," kata penjual roti. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allah telah mendatangkan saya dari Baghdad ke Basra." Mendengar itu, penjual roti terperanjat dan memuji Allah, karena ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambal.
Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, beliau diperintahkan untuk bekerja keras dan menyiapkan segala sesuatu sendiri. Suatu waktu Nabi Adam mendapat binatang buruan, tapi beliau enggan memakannya karena masih mentah. Lalu Nabi Adam pun berdoa agar diturunkan api untuk bisa mematangkannya. Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa api neraka sebesar zarah ke bumi. Jibril pun langsung memenuhi permintaan itu. Namun saat sampai di bumi, Jibril merasakan bahwa api itu masih terlalu panas untuk diletakkan. Maka Jibril mencelupkan api itu sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Setelah itu ia membawanya ke Nabi Adam dan meletakkannya di atas gunung. Namun ketika diletakkan, gunung itu hancur dan batuan di sekitarnya menjadi bara yang sangat panas. Bahkan api yang sebesar zarah itu terus masuk menembus bumi, dan hal itu membuat Jibril khawatir. Karena itu ia segera membawa api itu ke neraka. Bara yang terbakar dan ditinggalkan itulah yang sampai sekarang ini menjadi sumber api dunia. Inilah kisah burung Hudhud dan Ratu Bilqis. Dan awal mulanya Nabi Sulaiman jatuh cinta. Ketika sedang berjalan bersama rombongannya, Nabi Sulaiman tidak melihat burung Hudhud. Nabi Sulaiman mengancam akan menghukumnya jika tidak punya alasan yang jelas. Setelah lama menunggu, datanglah burung Hudhud. Itu membawa sebuah berita tentang kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis yang masih menyembah matahari. Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat kepada Ratu Bilqis agar menyembah Allah. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman. Di dalam istana Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis takjub melihat kemegahan dan keindahan istana itu. Dindingnya terbuat dari batu pualam tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara, dan intan berlian, pasir di taman ditaburi mutiara. Dan akhirnya Ratu Bilqis pun tunduk kepada Nabi Sulaiman dan mengikuti ajarannya. Dikisahkan seorang wanita bernama Ummu Ja'far yang dikenal kedermawanannya. Hingga suatu hari ada dua pengemis buta yang menunggu Ummu Ja'far di pinggir jalan. Kedua pengemis itu pun berdoa dengan ucapan yang berbeda. Pengemis pertama berdoa, "Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku dari kemurahan-Mu." Pengemis kedua, "Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku dari kemurahan Ummu Ja'far." Ummu Ja'far yang mengetahuinya memberikan sedekah ke pengemis dengan nilai yang berbeda. Pengemis pertama yang mengharap rezeki dari Allah mendapat sedekah uang 2 dinar, sedangkan pengemis kedua yang mengharap rezeki dari Ummu Ja'far mendapat roti dan ayam yang di dalamnya telah diselipkan uang 10 dinar. Pengemis kedua yang tidak mendapatkan uang menjual sedekahnya seharga 2 dinar kepada pengemis pertama, dan itu terus berlangsung selama 10 hari. Ketika Ummu Ja'far menanyakan kepuasan pengemis kedua, ia terkejut. Ternyata si pengemis tidak menyadari adanya 100 dinar dalam pemberiannya. Seketika Ummu Ja'far sadar bahwa siapa yang memohon kepada Allah akan diberi rezeki dari jalan yang tak terduga. Ketika iblis memiliki keinginan untuk bertaubat, suatu ketika iblis datang kepada Nabi Musa seraya berkata, "Ya Musa, engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah, dan dia langsung berkata-kata kepadamu. Sedang aku hanya seorang makhluk biasa yang juga ingin bertaubat kepada Tuhanku. Maka tolonglah aku, mohonkan pada Allah semoga dapat menerima tobatku." Nabi Musa yang bahagia mendengar perkataan iblis tersebut, kemudian bermunajat dan menyampaikan niat taubat si iblis kepada Allah. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa, "Aku telah menerima permintaanmu ya Musa. Suruhlah ia sujud ke kuburan Adam alaihissalam, maka aku akan menerima taubatnya." Nabi Musa lalu menyampaikan wahyu tersebut kepada iblis. Akan tetapi iblis menjadi marah setelah mendengarnya, seraya berkata, "Aku tidak sujud kepadanya ketika ia hidup. Bagaimana aku akan sujud sesudah matinya?" Niat taubat iblis pun tidak terwujud karena keangkuhan dan kesombongannya kepada Adam. Ketika Allah menciptakan nafsu, Allah berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah." Namun nafsu tidak menghiraukan dan memilih untuk mendiamkan diri. Allah kemudian bertanya lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Akibatnya Allah Ta'ala menyiksa nafsu di dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Setelah masa penyiksaan itu, Allah Ta'ala bertanya kembali, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu memberikan jawaban yang sama, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Kemudian Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju'um, sebuah tempat yang dipenuhi dengan rasa lapar selama 100 tahun lagi setelah dikeluarkan dari neraka Ju'um. Allah Ta'ala sekali lagi menanyakan, "Siapakah engkau dan siapakah aku?"
Pada titik ini, nafsu akhirnya mengakui dengan berkata, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Melalui pengalaman nafsu tersebut, Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia untuk berpuasa sebagai sarana untuk melawan hawa nafsu. Kisah anjing Ashabul Kahfi yang masuk surga. Surat Al-Kahfi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang 7 orang pemuda dan 1 ekor anjing yang tertidur dalam gua selama 309 tahun. Para pemuda ini bersembunyi untuk menyelamatkan diri serta mempertahankan keimanannya kepada Allah dari seorang raja penyembah berhala yang sangat kejam bernama Raja Dicyanus, anjing yang menyertai para pemuda Ashabul Kahfi yang juga ikut tertidur. Diriwayatkan anjing itu mengunjurkan kedua kakinya di depan pintu gua agar orang-orang yang hendak masuk ke dalam gua itu merasa takut setelah melihat keberadaan anjing yang tampaknya selalu berjaga-jaga, anjing yang selalu setia dan menemani ke-7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah. Itu pun dikenal dengan anjing Ashabul Kahfi. Inilah kisah guru dan murid yang berbeda pendapat tentang rezeki. Sang guru berpendapat, rezeki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal dengan benar, niscaya Allah akan memberikannya rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Sementara sang murid mempunyai pendapat lain dan berkata, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Hingga suatu ketika, sang murid melihat serombongan orang sedang memanen anggur. Ia pun ikut membantu sampai pekerjaan selesai dan memperoleh beberapa ikat anggur. Lantas ia menjumpai sang guru sambil menaruh anggur di depannya dan berkata, seandainya saya tidak keluar rumah dan membantu panen, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai di tangan saya. Sang guru tersenyum sambil mencicipi anggur dan berkata, sehari ini aku memang tidak keluar rumah. Tiba-tiba engkau datang sambil membawa beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Ketika Umar bin Khattab menangis di hadapan Rasulullah, suatu ketika Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Rasulullah. Umar menyaksikan pemimpin agung yang sangat dimuliakan itu sedang terbaring di atas tikar kasar nan rusak. Kesedihan Umar bertambah ketika tekstur tikar usang itu membekas di punggung Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, singa padang pasir ini pun menumpahkan air matanya. Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar? Tanya Rasulullah. Aku melihat Kisra serta raja-raja lain menikmati tidur di atas ranjang mewah beralaskan sutra. Tetapi di sini, aku melihat engkau tidur beralaskan tikar semacam ini. Dengan lembut, Rasulullah menimpalinya dengan sebuah nasihat. Wahai Umar, tidakkah engkau sependapat denganku? Kita lebih suka memilih kebahagiaan akhirat, sedangkan mereka memilih dunia. Hati Umar bergetar mendengar jawaban tersebut. Umar bersyukur menjadi saksi hidup tentang kebesaran dan kemuliaan pribadi Rasulullah